Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tanda atau alamat keimanan seorang muslim adalah dia bergembira untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang insyaallah ta'ala 10 atau 11 hari lagi akan kita jumpai. Bahkan seorang muslim apabila dia tidak menjumpai di dalam dirinya perasaan gembira akan datangnya bulan Ramadan, dia wajib khawatir terhadap kadar keimanannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya ceritakan atau bacakan ayat ini, yakni ada sebagian sahabat Rasulullah yang mereka melihat keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada pada zaman tersebut di dalam keadaan bergelimang harta, sedangkan mereka di dalam keadaan serba kekurangan. Persis seperti sebagian kaum muslimin pada hari-hari ini. Ada sebagian kaum muslimin yang hidupnya pas-pasan bahkan cenderung kurang. Dan bersamaan dengan itu mereka melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani bergelimang harta benda dunia. Permasalahan ini sebenarnya bukan permasalahan yang baru. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebagian di antara para sahabat merasa bersedih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka harta semisal yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Sebagai suatu catatan, sahabat-sahabat yang bersedih ini bukan sahabat-sahabat muhajirin atau sahabat-sahabat yang utama, tetapi sebagian kecil atau sangat sedikit sekali di antara mereka, dan mereka pun baru memeluk agama Islam. Dan saya rasa tabiat manusia wajar apabila kemudian mengalami hal yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat khusus terkait dengan perkara ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengucapkan di hadapan para sahabat, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bifadlillahi, dengan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yakni kepada para sahabat yang mungkin di dalam hati mereka ada perasaan-perasaan bersedih karena tidak memiliki harta dunia sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada zaman tersebut. Bifadlillahi, dengan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Fabizalika, hendaklah dengan kedua itu. Nanti kita bahas secara lebih mendetail ayat ini. Fabizalika
falyafrahu, maka hendaklah orang-orang mukmin bergembira. Wa khairan mimma yajma'un, dan hendaklah orang-orang mukmin bergembira dengan kegembiraan yang amat sangat, serta apa yang mereka miliki tersebut lebih baik dari apa-apa yang berhasil dikumpulkan oleh mereka. Surat Yunus ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, dengan bifadlillahi, dengan pemberian keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Para ulama menjelaskan lafadz keutamaan dan rahmat apabila kemudian digabungkan, maka keutamaan di sana merupakan pemberian dalam bentuk fisik, dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat, dirasa, diindra. Adapun rahmat adalah pemberian yang lebih bersifat kepada batini, yang ada di dalam hati. Katakanlah wahai Muhammad, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ada sebagian ulama juga yang mengatakan bifadlillahi, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka adalah Al-Quran. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah Rasulullah. Jadi para ulama memang ada perbedaan pendapat di antara mereka, tetapi perbedaan pendapat ini tidak bermadarat. Ada yang mengatakan keutamaan di sana adalah pemberian yang bersifat lahir, zohir, sedangkan rahmat adalah pemberian dari Allah yang bersifat batin, yang tidak tampak. Sebagian ulama ada yang mengatakan pemberian bifadlillahi, pemberian dari Allah adalah pemberian berupa Al-Quranul Karim, sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas pemberian Allah yang zahir maupun batin, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabidzalika, maka hendaknya dengan itu orang-orang mukmin bergembira. Bergembira dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang zahir ataupun yang batin. Bergembira dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran, syariat dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembira. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut dengan mengatakan huwa khairan mimma yajma'un. Dan apa yang dimiliki oleh orang-orang mukmin berupa fadlillahi wa rahmatihi itu lebih baik daripada apa yang berhasil orang-orang kafir kumpulkan. Ayat yang betul-betul menggugah rasa para sahabat, bahwasanya apa yang mereka miliki berupa Al-Quran, apa yang mereka miliki berupa seorang nabi dan rasul yang Allah utus di sisi mereka, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayat yang betul-betul membangkitkan rasa syukur dari para sahabat, bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa pemberian lahir dan zahir itu lebih baik daripada pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir. Maka sedikit sekali para sahabat, sebagaimana yang saya kisahkan tadi di awal, dan mereka yang sedikit ini pun adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Pada saat itu hilanglah rasa sedih mereka, bahwasanya apa yang mereka miliki berupa keimanan dan amal soleh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bergembira terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terhadap akan datangnya bulan Ramadan adalah di antara tanda alamat kebaikan keimanan seorang muslim. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam
beliau biasa di akhir-akhir dari bulan Sya'ban berkhutbah di hadapan para sahabat, mengucapkan satu hadis yang insyaallah ta'ala kita semuanya maklum, di mana Rasul mengatakan qad ja'akum Ramadan, telah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kalian bulan Ramadan. Dan hadisnya panjang. Kalau kita lihat hadis itu secara lengkapnya, telah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kalian bulan Ramadan, yang di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Dan seterusnya, panjang hadis riwayat Imam Muslim. Yang ingin kita gali lebih lanjut dari hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan qad ja'akum Ramadan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kalian bulan Ramadan. Mendatangkan, mendatangi, ini pasif dan lawannya aktif. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kalian bulan Ramadan. Hamba semata-mata menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa karunia yang sangat besar, bulan Ramadan. Itulah bifadlillahi. Bulan Ramadan ini gift, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bukan cuma sekedar hadiah, di dalamnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah plus bonus sedemikian banyak. Tidak ada sedikit pun usaha atas diri kita untuk menghadirkan bulan tersebut atas diri kita. Kita tidak bersekutu sedikit pun untuk membantu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu bulan yang bernama Ramadan. Sebagaimana kita tidak bersekutu sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memperpanjang usia kita sehingga insya Allah sampai kepada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam rububiyahnya menghadirkan bulan Ramadan dan memperpanjang usia kita insya Allah sampai masuk bulan Ramadan tahun ini. Saya ingin tanya kepada Anda, lafadz qad ja'akum Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kalian bulan Ramadan. Telah saya sampaikan tadi, lafadznya mendatangkan, hamba kita pasif. Allah Subhanahu wa taala lah yang bersifat aktif sehingga mendatangkan bulan Ramadan tersebut kepada diri kita. Itu tafsir bifadlillahi, keutamaan dari Allah. Kita pasif. Kita tidak ada peran sedikit pun, baik di dalam merancang satu bulan dari 12 bulan dan bulan tersebut bulan Ramadan. Adakah di antara manusia, atau bisakah seluruh manusia andai kata bersatu padu merancang satu bulan Ramadan? Tidak. Ini betul-betul pemberian gift dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wahdah bi rububiyatihi. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam rububiyahnya. Lalu adakah peran serta kita walaupun hanya sedikit untuk memperpanjang usia kita sehingga akan memasuki bulan Ramadan tahun ini? Tidak. Lagi-lagi usia kita adalah gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bifadlillahi wa birahmatihi. Qad ja'akum Ramadan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan untuk kalian bulan Ramadan. Andai ada seseorang yang dia mengetahui bahwasanya
orang yang dia hormati akan datang membawa hadiah ke rumahnya, kira-kira apa yang akan diperbuat oleh orang tersebut? Andai kata ada seseorang mengetahui bahwasanya orang yang dia cintai, orang yang dia hormati akan datang membawa hadiah ke rumahnya, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Dia akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dia akan berhias, dia bersihkan rumahnya, dia perbaiki tutur katanya, dia latih cara bicaranya, dia susun bagaimana cara berterima kasih. Lalu bagaimana kalau kemudian yang datang ini bulan Ramadan dan yang mendatangkan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala? Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih kata Imam Al-Busairi dalam Misbahu Zujajah fit Takhrij Sunan Ibnu Majah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jemaah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh banyak sekali. Yang mungkin kita pernah dengar, kita pernah baca, itu baru sebagian kecil. Maka izinkan saya untuk membacakan, menjelaskan hadis ini. Mungkin sebagian Anda ada yang belum pernah mendengar hadis ini. Padahal hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, salah seorang di antara imam penulis kitab hadis yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh Al-Bushairi dan Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada dua orang laki-laki dari suku Ba'ali. Ba'ali ini adalah suku yang menempati daerah Qudoat. Qudoat ini daerah selatan Saudi pada hari ini, perbatasan dengan Yaman. Ada dua orang laki-laki dari suku Ba'ali yang menempati daerah Qudoat dan mereka datang kepada Rasulullah SAW secara bersamaan untuk memeluk agama Islam. Berarti mereka berdua memulai dari waktu yang sama. Tadinya mereka tidak beragama Islam, kemudian mereka datang kepada Rasul untuk memeluk agama Islam. Dua orang ini secara bersama-sama. Berarti mereka memulai startnya dari titik dan waktu yang sama. Kemudian dua orang ini bersahabat baik dengan Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, salah seorang di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dan seluruh sahabat ahlul jannah. Jadi Thalhah bin Ubaidillah dengan dua orang sahabat ini berteman dekat. Allah Subhanahu wa taala takdirkan salah seorang di antara mereka mati di dalam keadaan jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dua orang dari suku Ba'ali ini, yang satu mati terlebih dahulu dalam keadaan sedang berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka akan masuk surga tanpa hisab. Mereka
akan bisa memberikan syafaat kepada 70 karib kerabatnya. Mereka akan aman dari siksa kubur. Dan sekian banyak keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kedua, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wafat 1 tahun setelahnya. Wafat 1 tahun setelahnya dalam keadaan wafat dengan sebab yang normal biasa, entah sakit atau usia, yang pasti bukan wafat dengan sebab sedang berjihad di jalan Allah. Maka pada suatu malam Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dan di dalam mimpinya dia memimpikan 2 orang sahabatnya, dan ternyata yang masuk surga pertama kali yang lebih cepat adalah sahabat yang wafat belakangan. Thalhah bin Ubaidillah mengignore mimpinya, tidak memperdulikan mimpinya, bunga tidur. Tetapi kalau kemudian mimpi itu berulang, dan itu yang terjadi pada Thalhah bin Ubaidillah, mimpi itu terjadi lagi dalam bentuk yang sama, gak ada perbedaan mimpinya. Kita ini gak bisa ngulang mimpi, jemaah. Ada di antara Anda yang bisa mengulangi mimpi Anda? Anda bercita-cita keras untuk bermimpi dengan mimpi yang sama secara detail, itu mustahil. Kalau mimpi sudah berulang, sudah barang tentu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu ketika Rasulullah SAW bermimpi menikahi Aisyah, itu mimpinya secara detail sama. Sebagaimana Thalhah bin Ubaidillah bermimpi dengan mimpi yang sama secara detail. Kita itu mungkin sering bermimpi, tapi hampir tidak pernah mimpinya berulang, apalagi berulang secara mendetail. Maka Thalhah bin Ubaidillah mengignore mimpinya, dia biarkan mimpinya. Tapi kemudian mimpi itu terjadi sekali lagi. Yakni ada jeda waktu antara mimpi pertama, mimpi kedua, mimpi ketiga. Maka di kesempatan pagi harinya Thalhah bin Ubaidillah bersegera menjumpai Rasulullah SAW, gelisah dia. Membawa suatu pertanyaan, mengapa orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala kok masuk surganya belakangan? Padahal kan kita sama-sama tahu bahwasanya syahid merupakan salah satu tiket bypass terusan untuk masuk surga. Bahkan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang sama sekali atas dirinya untuk masuk surga, dengan catatan memang dia membela panji-panji agama Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Thalhah bin Ubaidillah mendatangi Rasulullah SAW, membawa suatu pertanyaan dan mengkisahkan mimpinya. Rasul bertanya kepada Thalhah bin Ubaidillah, apa yang membuatmu heran wahai Thalhah? Thalhah menceritakan keheranannya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang terakhir ini masuk surga terlebih dahulu mendahului dibanding orang yang mati syahid. Rasul kemudian mengatakan kepada Thalhah, bukankah orang yang wafat belakangan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia waktu 1 tahun untuk bisa mengerjakan sholat wahai Thalhah? Iya, ya Rasulullah. Bukankah orang yang wafat belakangan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia waktu 1 tahun setelahnya untuk dia bisa membaca Al-Quran wahai Thalhah? Betul wahai Rasulullah. Dan bukankah orang yang wafat belakangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kesempatan 1 kali lagi untuk menjumpai bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya wahai Thalhah? Betul ya Rasulullah.
Maka Rasul mengatakan kepada Thalhah bin Ubaidillah, dengan sebab itu dia masuk surga lebih dahulu dibanding orang yang mati syahid. Dalam riwayat Imam Ahmad, dengan sebab itu orang yang kedua itu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibanding derajat orang yang wafat pertama, sebagaimana jaraknya antara langit dengan bumi. Jadi hadis ini ada dua lafaz, lafaz Imam Ibnu Majah dan lafaz Imam Ahmad. Dalam lafaz Ibnu Majah, itulah yang menyebabkan orang tersebut masuk surga terlebih dahulu dibanding orang yang wafat pertama kali. Dalam riwayat Imam Ahmad, itulah yang menyebabkan seseorang yang wafat belakangan tersebut memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding orang yang wafat duluan, dengan derajat yang jaraknya antara langit dengan bumi. Jemaah, kata Imam As-Sindi, tidak ada amalan di dalam agama Islam yang keutamaannya itu melebihi jihad fisabilillah. Enggak. Ini sudah barang tentu apabila yang lainnya ada, rukun Islam, rukun iman. Anda jangan bayangkan seseorang kemudian jihad di jalan Allah tetapi imannya rusak, rukun Islamnya berantakan, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Enggak. Jadi para ulama mengatakan ba'da rukun Islam, setelah itu rukun iman, puncak dari amalan yang tertinggi adalah jihad di jalan Allah. Begitu kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ra'sul kullu amriddin al-jihad fisabilillah. Puncak dari urusan agama ini adalah jihad di jalan Allah. Kata Imam Ibnu Sindi, yang namanya puncak enggak ada lagi yang di atasnya. Maka hampir tidak ada atau bahkan tidak ada amalan setelah amalan-amalan yang termaksud rukun Islam dan rukun iman yang lebih tinggi keutamaannya, derajatnya dibanding jihad di jalan Allah. Enggak ada. Maka jemaah, apabila kita cermati hadis ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad yang barusan tadi saya bacakan, maka bukankah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita insyaallah taala kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hargai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan. Kita tidak lebih baik dibanding orang-orang yang telah mendahului kita. Coba Anda bayangkan orang-orang yang telah mendahului kita di tahun-tahun yang telah lalu. Ada di antara mereka para ulama, ada mereka di antaranya adalah orang-orang yang dermawan, ada di antara mereka adalah ahli ilmu, ada di antara mereka adalah orang-orang hebat yang memiliki jasa yang besar di dalam agama Islam ini. Lalu kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip biarkan kita hidup sampai hari ini, insya Allah sampai bulan Ramadan yang akan datang? Kira-kira apa sih kelebihan kita dibanding orang-orang yang telah wafat mendahului kita? Dari orang-orang yang hebat tersebut silakan Anda sebut namanya. Betapa banyak kita telah kehilangan ulama pada tahun-tahun yang lalu. Betapa banyak kita kehilangan orang-orang hebat pada tahun-tahun yang telah lalu. Apalagi pada masa-masa pandemi. Lihat banyak sekali orang-orang hebat yang hilang. Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Lalu kelebihan kita apa dibanding mereka? Kalau dilihat-lihat nampaknya kita tidak memiliki kelebihan dibanding mereka. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip izinkan kita, berikan kepada kita usia sampai hari ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas diri kita. Dia memberikan usia kepada diri kita karena Dia menghendaki kebaikan atas diri kita. Karena orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, kata Rasulullah,
mantulu umruhu wa hasuna a'maluh. Orang yang diberikan usia yang panjang, ini dia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita usia sekali lagi setahun ini. Wa hasuna a'maluh, dan dia isi usia yang panjang tersebut dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kerjakan kebaikan-kebaikan di usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masa semakin bertambahnya usia, kualitas Ramadan kita begitu-begitu saja? Bertambahnya usia, kualitas Ramadan kita seperti itu saja. Harusnya semakin bertambah usia, semakin fokus kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri, yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus kemudian mulai menyusun target apa yang hendak kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Sebagaimana salafus soleh, mereka punya target. Ada seseorang yang bernama Al-Walid bin Abul Mughirah. Sebelum masuk bulan Ramadan, mungkin beberapa hari sebelumnya, dia mulai mengumpulkan orang-orang dari kalangan fakir miskin. Dia kumpulkan orang-orang dari kalangan fakir miskin. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah 500 orang. Dan dia mengikat janji dengan orang-orang dari kalangan fakir miskin tersebut dengan mengatakan, setiap saat ketika hendak berbuka, kalian wajib berbuka di rumahku. Dan menjelang hari raya Idul Fitri, masing-masing dari 500 orang tersebut diberikan oleh dia harta berupa 100 dirham. Ini gambaran salafus soleh yang mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, punya plan. Kalau kemudian kita tidak bisa seperti mereka dalam titik yang seperti ini, juga bukan berarti tidak sama sekali. Kita memiliki kemampuan yang berbeda mungkin antara kita dengan yang lain. Kita memiliki keterbatasan dibanding mereka. Tetapi kalau kemudian kita perhatikan, ada titik-titik yang bisa kita maksimalkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Coba jemaah, kalau kemudian kisah-kisah ini tidak dikisahkan lewat jalur-jalur yang sahih, niscaya kemudian kita akan mendustakan cerita-cerita ini. Bahwasanya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Dan itu betul. Yang meriwayatkan adalah muridnya sendiri, Ar-Rabi bin Sulaiman. Jalur periwayatan kitab Ar-Risalah yang paling baik, yakni jalur yang melewati periwayatan Ar-Rabi bin Sulaiman atau Al-Muzzani, murid terpercayanya Imam Syafi'i. Ar-Rabi bin Sulaiman sendiri mengkisahkan bahwasanya Imam Syafi'i gurunya mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Mungkin ada sebagian di antara kita yang gak percaya, gimana bisa khatam 60 kali dalam sebulan. Atau sebagian di antara kita mempertanyakan tabiat dan perbuatan Imam Syafi'i, bagaimana bisa khatam 60 kali dalam sebulan. Padahal Rasul melarang khatam kurang dari 3 hari, betul? Rasul melarang khatam kurang dari 3 hari? Hadis larangan khatam kurang dari 3 hari, itu hadis yang sahih.
diriwayatkan lewat jalur diantaranya Imam Bukhari. Tapi tahu tidak, Imam Bukhari dalam bulan Ramadan mengkhatamkan 17 kali. Jadi Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tersebut mengkhatamkan 17 kali. Kok bisa? Sebagian orang akan menyalah-nyalahkan Imam Syafi'i, akan menyalah-nyalahkan Imam Bukhari. Perbuatan mereka bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Rasul hanya kemudian mengizinkan tidak boleh kurang dari 3 hari. Tapi ada sebagian orang yang menyalah-nyalahkan Imam Bukhari, Imam Syafi'i, tetapi bentuk penyalah-nyalahannya tersebut merupakan suatu kamuflase untuk menutupi kekurangan dirinya. Kalau kemudian dengan mempergunakan kalimat satir, saya katakan, betul memang Rasul melarang khatam kurang dari 3 hari. Tapi Rasul tidak melarang khatam kurang dari 30 hari. Ini kalimat satir nih. Sindiran. Paham Anda? Betul Rasul melarang khatam kurang dari 3 hari. Tapi Rasul tidak melarang khatam kurang dari 30 hari. Maksud dari ucapan saya, bahkan sebagian kaum muslimin bulan Ramadan pun tidak khatam Al-Quran. Ini satir, dark jokes. Oh, nggak boleh khatam kurang dari 3 hari, toyib. Lalu kenapa 30 hari Anda tidak khatam? Lalu kenapa 30 hari kita nggak khatam? Bahkan hanya 1 kali pun nggak khatam. Belum lagi kalau kita melihat ucapan-ucapan para ulama semisal Imam Ahmad yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif, berusaha memberi celah yang baik, prasangka yang indah kepada perbuatan para ulama yang mengkhatamkan Al-Quran 60 kali, 17 kali, 30 kali dalam sebulan. Mereka mengatakan seperti ucapan Imam Ibn Rajab, larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari apabila yang pertama dilakukan secara terus menerus. Kalau dilakukan secara terus menerus gak boleh. Alhamdulillah kita tidak terkena larangan ini, karena kita tidak pernah khatam kurang dari 3 hari. Tidak diperbolehkan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari apabila dikerjakan terus menerus, kata Imam Ibn Rajab. Adapun dalam bentuk usaha memaksimalkan membaca Al-Quran terkait dengan waktu yang utama dan tempat yang utama, waktu yang utama bulan Ramadan, tempat yang utama misalnya Mekah bagi orang yang berjalan menuju ke arahnya, maka diperbolehkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rohuyah dan yang lainnya. Ini kata Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Lalu di mana letak kita di dalam membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan? Di mana letak kita di dalam berbuat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan? Kita harus punya target, jemaah. Kita harus punya target, mau berapa kali khatam kita di bulan Ramadan ini. Kalau datang pertanyaan, Ustadz, iya, pertanyaan ini senantiasa terulangi. Lebih baik bagaimana banyak membaca Al-Quran sambil banyak mentadaburinya? Oh iya jelas ini. Banyak baca Al-Quran sambil banyak mentadaburi. Jelas ini. Azan ini? Hari insyaAllah ta'ala kita jeda terlebih dahulu. Iya, kita jeda terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan sedikit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sering datang pertanyaan, mana yang lebih utama di bulan Ramadan terkait dengan membaca Al-Quranul Karim? Apakah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim sambil memperbanyak mentadaburinya? Oh jelas ini paling utama. Atau memperbanyak membaca Al-Quranul Karim yang mungkin berkonsekuensi akan kekurangan waktu untuk mentadaburinya? Ini yang kedua. Atau memperbanyak mentadaburi Al-Quranul Karim yang berkonsekuensi akan sedikit waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ini yang ketiga. Maka kalau itu ditanyakan terkait dengan bulan Ramadan, maka jawaban yang saya condong kepadanya adalah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwasanya banyak sekali di antara para ulama salafus soleh di bulan Ramadan mereka menghentikan seluruh aktivitasnya, bahkan belajar lagi mengajar. Imam Malik, Qatadah dari kalangan tabi'in, Sufyan As-Sauri, dan banyak ulama yang memilih untuk menghentikan kegiatan belajar dan mengajar dan menghadapkan diri fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Padahal kita sama-sama tahu majelisnya Imam Malik, majelisnya Sufyan As-Sauri, khususnya majelisnya Qatadah, ahli tafsir. Imam Qatadah itu ahli tafsir, salah seorang di antara muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sudah barang tentu majelis-majelis mereka adalah di antara bentuk usaha untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Tapi mereka hentikan itu semua di bulan Ramadan. Mereka menghadap kepada Al-Quranul Karim, membaca dan memperbanyak membacanya. Agar jangan sampai kemudian Anda salah paham, bukan berarti di bulan Ramadan kita tidak boleh membuka majelis ilmu, tidak. Tetapi kalau datang
pertanyaan atau permasalahan, maka jawaban memperbanyak membaca Al-Quranul Karim walaupun dengan sebab itu akan mengalami kekurangan waktu untuk mentadaburinya, itu lebih utama dibanding yang selainnya. Imam Malik tutup majelis ilmunya, Sufyan Ats-Tsauri tutup majelis ilmunya, bahkan imam ahli tafsir Qatadah bin Da'amah As-Sadusi tutup majelis ilmunya, fokus membaca Al-Quranul Karim. Lalu kapan mentadaburinya? Ada 11 bulan yang lain. Lalu bagaimana? Bolehkah mentadaburi Al-Quranul Karim di bulan Ramadan? Boleh. Tapi fokus kita adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Makanya itu Imam Bukhari sampai kepada bilangan 17 dalam sebulan. Maka itu dia sebabnya Imam Syafi'i sampai kepada bilangan 60 dalam sebulan. Karena mereka hentikan seluruh aktivitas mereka. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran, sholat malam, puasa di siangnya. Fokus itu. Adapun hal-hal yang lain, maka mereka singkirkan untuk mereka kerjakan di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, allazi unzila fihil Qur'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus itu lebih utama daripada yang tidak Allah sebutkan. Iya kan? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Maka jamaah sebagai nasihat buat diri saya, maka yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah berikan karunia yang sangat besar bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu tidak Allah berikan kepada siapapun juga. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin secara khusus. Betul, Yahudi dan Nasrani mengenal puasa, tetapi tidak seindah puasa Ramadan. Yang kedua, kita harus kemudian memaksimalkan potensi kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang insya Allah 10 hari lagi akan datang. Dan anggap saja ini Ramadan terakhir kita. Adakah di antara Anda yang berani kemudian mengatakan Ramadan tahun yang akan datang Anda akan menjumpainya? Bahkan bisa jadi Ramadan besok kita nggak menjumpainya. Maka kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ulur wafat kita sampai menjumpai bulan Ramadan tahun ini, anggap saja itu Ramadan terakhir. Lalu yang ketiga, setelah yang pertama kita bersyukur kepada Allah, yang kedua kita maksimalkan potensi kita, kemudian yang ketiga kita harus kemudian secara bersungguh-sungguh mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam mengerjakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Karena semata-mata memperbanyak amal tanpa kemudian di atas keikhlasan dan sunnah itu nggak bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Pada umumnya biasanya pembahasan kita terkait dengan misteri kematian, tetapi karena mengingat dikit lagi bulan Ramadan dan sebagai pengingat atas diri saya, maka saya sengaja pada kesempatan malam hari ini untuk kemudian menyelinginya dengan pembahasan atau targhib yang asalnya berasal dari surat Yunus ayat yang ke-10 dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bulan Ramadan yang mampu saya jawab, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan yang terkait dengan bulan Ramadan sambil menunggu waktu iqamah, saya persilahkan. Ada jemaah? Jadi kita mengaji ini mengaji aja udah, nggak usah baca artinya juga. Iya. Oh sih. Tadaburinya nanti 11 bulan yang lain. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi itu menghentikan majelis ilmunya. Dan Qatadah itu seorang imam ahli tafsir. Kalau riwayat Qatadah bin Da'amah As-Sadusi itu mungkin riwayat yang kurang masyhur di sisi Anda, tapi riwayat Imam Malik menghentikan seluruh majelis ilmunya, betul? Itu kan riwayat yang masyhur. Dan memang betul Imam Malik memilih cara untuk memberhentikan seluruh majelis ilmunya. Dia fokus menghadap Al-Quran. Padahal majelisnya Imam Malik diantaranya adalah majelis mentadaburi Al-Quran. Maka kalau datang pertanyaan,
Apakah memperbanyak membaca Al-Quran walaupun berkonsekuensi sedikit waktu mentadaburinya, atau memperbanyak tadabbur walaupun berkonsekuensi sedikit ayat yang dibacanya? Kalau ini pertanyaannya terkait dengan bulan Ramadan, itulah jawabannya Imam Ahmad, itulah jawabannya Ishaq bin Rahuyah, itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, itulah yang diucapkan Ibnu Taimiyah, itulah yang diucapkan oleh Imam Ibnu Rajab. Waktu mentadaburi Al-Quran 11 bulan yang akan datang. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, baca banyak-banyak ayat-ayatnya. Allahu a'lam. Iya. Ada lagi? Salafus soleh kita juga bekerja. Al-Walid bin Abdul Malik itu pangeran, calon raja. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Ini saya sebut nasabnya. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Kalau disebut Marwan bin Hakam, klik. Khalifah dari kalangan Bani Abbasiyah. Maklum ya. Al-Walid bin Malik bin Marwan bin Hakam. Al-Walid bin Malik ini punya istri 4 istrinya. Dia adalah pangeran calon khalifah. Dikisahkan anaknya 38. Tapi di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Qurannya. Padahal kesibukannya banyak. Jangan dibayangkan bahwasanya Imam Syafi'i ketika dia membaca Al-Quran selama 60 kali. Sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Kemudian bersamaan dengan itu tidak memperhatikan anak dan istrinya. Tidak. Permasalahannya kan sekarang kita ini terkadang membuang-buang waktu tidak pada tempatnya. Sudah tahu Jabodetabek macet, menjelang maghrib keluyuran cari bukaan. Padahal itu waktu yang utama untuk memperbanyak doa. Bukankah Rasul mengatakan lisaim farhatan, bagi orang yang sedang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Allah membawa pahala puasanya. Ketika menjelaskan hadis itu, para ulama mengatakan lisaim farhatan, bagi orang yang sedang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka, ini menunjukkan bahwasanya mustajabnya waktu menjelang berbuka untuk berdoa. Lalu apa yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin menjelang berbuka? Mereka ngabuburit, keluyuran di jalan, cari bukaan. Kan kita menyanyiakan waktu kita. Belum lagi begadang, nonton acara lawakan. Pada beberapa tahun yang lalu, bulan Ramadan ada pertandingan Piala Dunia. Begadang bukan untuk memperbanyak baca Al-Quran, begadang untuk nonton Piala Dunia. Tahun berapa itu? Beberapa tahun yang lalu. Coba kita buang bulan Ramadan kita untuk nonton Piala Dunia. Sebenarnya permasalahannya pembagian waktu. Waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Imam Syafi'i sehari semalam 24 jam. Anda jangan bayangkan Allah berikan kepada Imam Syafi'i 96 jam sehari semalam. 24 jam sama dengan kita. 24 jamnya itu 1 jamnya 60 menit, bukan 1 jamnya 200 menit bagi Imam Syafi'i. Enggak, sama, semuanya sama. Semenjak diciptakannya hari sampai hari kiamat sama, 24 jam sehari semalam, 60 menit dalam 1 jam, sama. Cuman masalahnya kita ini kehilangan keberkahan waktu. Kita menghilangkan waktu kita, menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang kadang-kadang enggak bermanfaat. Maka ketika seseorang kemudian menghabiskan atau kehilangan keberkahan waktu, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian, kata Imam Ibnu Qayyim. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena menyia-nyiakan waktu, yakni membuang-buang waktu, tidak beramal di dalam waktu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu manusia seluruhnya berada di atas kerugian. Berarti waktu merupakan modal utama untuk berbuat kebaikan. Iya kan? Maklum surat Al-Asr. Kata Imam Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu akan memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam akhirat.
sedangkan kematian hanya memutus hubungannya dengan manusia dan alam dunia. Kira-kira bahaya mana? Putus hubungan manusia dengan alam akhirat dan Allah, atau putus hubungan manusia dengan dunia dan alam, dengan dunia dan penduduknya? Bahaya mana? Maka kata Imam Ibnul Qayyim, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mengetahui ada ucapan bijak orang-orang Arab Baduy kecuali satu ungkapan. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau engkau tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan mencelakakan dirimu. Allah akan tanya kok kepada kita, an umrihi fima afnah. Umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, apa yang kita kerjakan di dalamnya? Coba kita manajemen waktu kita. Ini untuk keluarga, ini untuk baca Quran, ini untuk sholat malam, ini untuk ini untuk itu, dan berusaha konsisten atas itu. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini membawa manfaat bagi pribadi saya dan Anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.